Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya mengambil jam Bu Zahra, wali kelas kalian dengan Pak Dadan sedikit ya. Oke, karena bukan apa-apa, karena saya pengen ngezoom. Sebenarnya saya udah tahan-tahan nggak ngezoom karena menunggu PTM, karena genetika susah banget kalau ngezoom sebenarnya. Video susah, ngezoom juga rada susah gitu. Jadi enakan tuh coret-coret itu di papan tulis gitu, kita bisa berinteraksi ya. Mudah-mudahan nanti secepatnya ada kabar, paling tidak saya bisa mengulang yang genetika, karena makin lama genetika makin rada berat itu hitung-hitungannya ya. Mungkin bagi kalian yang suka matematika, hitung-hitungannya sih gampang, cuman cara apa ya, cara cara penalarannya kalau tidak pernah berinteraksi dengan soal akan susah gitu ya. Kalau kalau matematikanya sih gampang, cuman 100 bagi 4, 100 bagi 8, 100 bagi 16 kan kalian juga udah ngerti ya, nggak perlu pakai kalkulator matematikanya gitu ya. Cuman untuk penalarannya ya, logika dalam mengerjakan soal. Oke. Nah, kita mulai. Jadi dimaklumin sekali kalau yang ngezoom sedikit, karena memang kita sudah lama sekali tidak ngezoom. Kagok juga ya, kagok gitu ya. Jadi ya sudah, nggak apa-apalah, nanti direkam ya, supaya saya hanya ingin mengecek aja apakah kalian mengerti dengan video saya ya, untuk beberapa materi dari pola hereditas 1 dulu. Karena pola hereditas 2 nanti di Kamis depan aja ya gitu. Kalau belum PTM ya sudah, kita ngezoom lagi ya. Oke. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya coba share screen. Ya. Apakah terlihat di layar? Lihat tuh. Ya, oke. Sip. Untuk yang awal saya akan mengecek tentang penghitungan gamet ya. Penghitungan gamet. Rumusnya apa penghitungan gamet? Rumusnya? 2N. Ya, 2 pangkat N ya, di mana N itu adalah apa? N itu adalah sifat beda ya kan? Nah, sifat beda itu ditunjukkan saat ada jenis huruf yang sama, ada huruf besar sama huruf kecilnya. Nah, jadi kalau misalnya ini nih, caci, saya suka ngomong gini, kalau kalau huruf besar saya kasih vokal A, kalau huruf kecil saya kasih vokal I. Jadi C besar C kecil saya bacanya caci ya. Oke. Kalau caci itu sifat beda bukan? Caci? Ya? Sifat beda bukan caci. Sifat bedanya apa? Udah dilihat, udah dikerjakan yang untuk pola hereditas 1? Sudah? Oke, ada yang mau jawab? Untuk caci, sifat beda itu ditunjukkan saat ada huruf besar sama huruf kecil. Jadi ini ya, ini adalah sifat beda. Ya kan? Nah, kalau D besar D kecil, dadi itu sifat beda bukan? Beda. Sifat beda. Nah, kalau E besar Tidak. bukan. F kecil Tidak. Oke, kalau gagi? Sifat beda. Oke, sifat beda. Hahi? Beda. Oke, sifat beda. Oke ya, jadi hahi. Jadi di sini sifat bedanya ada berapa? Ada 4 tuh. Ada 4. Berarti untuk gamet itu 2 dipangkatkan, saya nggak bisa nulis pangkatnya. Pangkat 4 karena susah di sini. Ya, jadi 2 pangkat 4 berapa? 16. Oke, 16. Gampang ya? Gampang ya? Kalau misalnya ada ini, coba kita lihat lagi yang, nah, nomor 4. Nomor 4, macam gamet yang terbentuk pada individu bergenotip ini sifat bedanya mana? AI. Oke, AI, terus babi. Ya. Caca enggak? Enggak kan? Oke, berarti ini sifat bedanya ada berapa? 2. Gametnya sifat bedanya 2, berarti 2 pangkat 2 ya, berapa? 4. Nah, oke. Kalau kita sebutkan
ya. Kalau kita sebutkan berarti di sini ya. Kalau misalnya kita sebutkan ini sifat beda. Nah, berarti kalau disebutkan kita bisa menyebutkan gametnya ada 4 apa aja? Ini loh. Nah, ini ya. A besar B besar, kemudian A besar B kecil, A kecil B besar sama A kecil B kecil. Nah, kita tulis. Nah, karena pennya nggak ada jadi susah nih. Nah, jadi gametnya adalah A besar B besar, terus A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil, ya kan? Nah, yang bukan sifat beda tinggal kalian contek, salin. Jadi ditambahin C besar, ya C besar, ini C besar, C besar. Nah, jadi gametnya dapat tuh. Bisa ya? Biasanya untuk soal itu kalau suruh menyebutkan tidak akan lebih dari 3 sifat beda. Jadi maksimal yang disebutkan 8. Kalau soal ya, kayak soal. Tapi kalau soal untuk untuk menyebutkan berapa sih jumlah gamet itu bisa berpuluh-puluh gitu ya. Cuman kalau menyebutkan maksimal 3 sifat beda. Nah, kalau gini berarti jawabannya apa ini? Udah ya? Ada jawabannya? Yang A ya? Oke, yang A ya betul. Nah, sudah berarti kalian ngerti ya gamet. Nah, kita lihat ini. Yang nomor 7 nih. Yang nomor 7 suatu individu berkenotip ini ya, bila gen A terpaut D. Nah, ini kuncinya di sini. Nah, ini DA terpaut sama D. Ya, artinya apa? A maunya sama D. A terpaut D. Jadi A dan D itu bukan sifat beda. Walaupun nanti kita lihat AI dadi. A besar A kecil, D besar D kecil. Tapi A terpaut D. Maka A sama D dijadikan satu sifat beda. Artinya A dan D satu sifat beda. Oke, gitu ya. Maka yang ada bukan AI dadi ya. Jadi gametnya itu hanya ada A besar maunya sama D besar dan A kecil maunya sama D kecil. Nah, seperti itu. Ini artinya A terpaut D. Nah, kalau seperti ini maka kalau kalian lihat ini berapa sifat beda di sini? Kan ini A ya. Ini A sama D. Ini jadi 1, ya kan? Jadi 1. Berarti terus sifat beda lagi, ada lagi yang mana? Sifat beda yang lain? T besar T kecil. Ya, tati. Terus ada? Rari. Oke, berarti sifat bedanya ada berapa? 3. 3. Maka nanti jumlah gametnya adalah 2 dipangkatkan 3. Berapa? 8. Jelas ya. Tapi kalau misalnya tidak ada keterangan A terpaut D, aslinya gametnya berapa? 4. Iya, sifat bedanya 4. Berarti gametnya berapa? 16. Ya, 16. Jelas ya. Jadi hati-hati ya, karena ada kata-kata A terpaut D, A kecil terpaut D kecil, maka menjadi 8 gametnya. Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, kalau misalnya ini. Sekarang ini. Suatu individu bergenotip ini jadi Mama Rari jika gen D dan R berpautan. Berarti D dan R jadi 1. Maka berapa sifat bedanya? Sifat bedanya berapa? Ya? Sifat beda? Oh, ngelek. 1, ya. Oke. Kalau 1 berarti jumlah gametnya 2 pangkat 1 kan? Ya, 2 pangkat 1 berapa? 2. 2, oke. Nah, kalau 2 itu apa aja?
Apa aja tadi? DMR dan Ya, DMR dan DMR. DMR semua dong. Kan D besar maunya sama apa? R besar ya R kan? besar. Kemudian yang kedua itu D kecil maunya sama R R kecil. kecil. Nah, M-nya tinggal disalin. Nah, kasih aja di tengahnya M-nya. Nah, jadilah gametnya adalah Damara dan Dimari. Damara dan Dimari. Yang A. Jelas ya? Ini semua soal UTBK ya, soal UTBK ya. Jadi kalau kalian nanya, Ibu soal masuk perguruan tinggi negeri kayak apa ya? Kayak gini biologinya, genetikanya gitu ya. Nah, cuman masalahnya bagi kalian yang lintas minat, ya udah goodbye sama biologi, udah cuekin aja biologi. Yang penting ngerjakan LKPD Bu Eti, catatannya yang keren pakai digital, nilainya 100 KB, ulangan dilihat aja videonya, dihafalin nilainya 100 lagi, di rapot 100 boleh? Boleh. Tapi karena kalian mau lintas minat jurusan ya sudah, dadah gitu. Nggak usah latihan yang soal kayak gini dong, nggak usah, ngapain. Jadi kalau kalian memang pengen lintas jurusan, mengkhianati itu dari sekarang, jangan nanti bulan Januari, terlambat nak. Harus dari sekarang dong. Kalau kamu pengen akuntansi ekonomi, dari sekarang belajar soal-soal IPS ya. Jangan mau kalah sama anak IPS gitu loh. Ibu saya kan ngambil, ya biarin gitu, itu rezeki kalian gitu, rezeki kan masing-masing. Jelas ya? Oke, jadi nggak usah latihan soal-soal yang memusingkan saintek gitu, kalau memang mau ke sosum gitu ya. Cuman masalahnya kalian sudah belajar 3 tahun, sayang sekali kalau kalian harus mengkhianati. Ya, oke. Kenapa nggak ngambil IPC aja? Ibu dulu IPC ya, termasuk yang agak-agak mengkhianati gitu. Jadi ibu dulu sosum iya, saintek juga. Jadi saintek itu nomor 1 buat ibu. Terus ngambillah ada yang pilihan kedua, pilihan ketiganya itu ibu adalah IPS gitu ya. Nah, ini contoh soal ujian masuk UGM, kemudian ujian UTBK gitu ya. Ini yang nomor 9 nih. Banyak menjebak dan bahkan anak pintar banyak yang bilang bahwa ini adalah salah soal. Ya kan, lihat. Bila genotip gamet makhluk hidup diantaranya ini, kita hitung gametnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Kalau kita pikir 6 itu 2 pangkat berapa yang sama dengan 6? Ada nggak? Ada? 2 pangkat berapa yang sama dengan 6? Nggak ada kan? Nah, nggak ada. Makanya kalau kalau nggak ada bukan berarti ini nggak ada jawabannya, tapi yang mendekati. Jadi karena ini 6, berarti yang mendekati itu berapa? 2 pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 3. Kalau pangkat 2 kan kurang ya. Oke. 2 pangkat 3. Nah, kalau 2 pangkat 3 maka artinya apa? Sifat bedanya ada 3. Kita lihat di pilihan ganda yang sifat bedanya ada 3, yang mana gitu kan? Yang mana? Yang D. Iya, yang D kan, karena ini ada apa? Ada A besar, A besar K kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil. Ini berarti 2 pangkat 3. Lah ini 8. Oke, berarti yang D gitu. Gitu ya. Oke ya, ngerti ya. Jadi ini adalah soal UTBK gitu. Makanya sayang banget kalau kalian tidak memilih saintek menurut saya. Kenapa saya selalu ngomong kayak gitu? Karena saya sendiri di kelas yang MIPA 7 tuh hampir 50% pengennya ke IPS. Nggak tahu ya kan. Yang IPA 6 juga kan ada beberapa ya yang kemarin pengen ke IPS ya. Padahal boleh-boleh aja sih. Cuman kalau misalnya memang suka psikologi ya, yang IPA tuh ada di Unpad gitu. Kalau di UGM dia masuk IPS gitu. Ya, gitu. Jadi kalau bisa mah dicoba yang saintek deh. Oke. Nah, sudah. Nah, ini sekarang saya akan mengecek apakah kalian mengerti tentang sifat dominan, sifat resesif gitunya. Ya. Ada yang tahu nggak, Jilan, apa itu genotip Jilan? Bedanya genotip sama fenotip, selain G sama F.
Iya, apa Apa, Jihan? Bu? Bedanya genotip sama fenotip. Selain F sama G. Apa bedanya? Bedanya apa? Kalau saya bilang genotip, genotip yang mana? Ini Jila nih. Apa ya? Bentar-bentar. Yang biar, nah ini. Atau gini. Ini nih. Kacang yang berwarna merah. Merah. Merah itu berarti fenotip atau genotip? Iya. Apa? Bisa dibantu oleh Gina? Gina? Iya, Nah, Ibu. iya, apa bedanya fenotip sama genotip? Kalau saya bilang biji kacang yang berwarna merah ini, warna merah ini merah, ada tulisan merah, kemudian ada putih, ada bulat, ada lonjong, licin, kisut. Itu fenotip atau genotip? V. Fenotip, Bu. Iya, fenotip ya. Oke, ini nulisnya pakai tangan jadi susah. Ya, jadi gimana cara ngafalinya gampang gitu. Fenotip ya, itu adalah sifat. Tuh ada F-nya kan? Fenotip sifat. Maksain banget ya. Nah, kalau genotip, genotip apa Sarah? Gen. Iya, gennya, betul. Ya. Jadi ini, nih, yang mami, babi, lali, mami, bibi, lala, itu adalah genotip. Jadi genotip adalah gennya atau lambangnya atau hurufnya, boleh. Ini cara ngafalinya ya. Tapi nggak boleh, genotip adalah hurufnya, bukan. Genotip itu adalah gen, betul. Gen itu adalah lambang. Lambang dilambangkan oleh huruf. Ibu, kenapa ya gen kok dilambangkan sama huruf? Ya tanya sama Mendel, kenapa? Kalau yang nemuin Jilan mungkin nggak pakai huruf ya Jilan? Iya dong. Kalau kalian misalnya penasaran, nah itu adalah apa ya, bakat-bakat peneliti gitu ya. Kalau punya bakat-bakat peneliti jangan jadi dokter, ya. Jangan jadi apa teknik. Kalau bakat peneliti itu suka melihat misalnya rumus. Kamu dikasih rumus matematika nih sama Bu Zahra. Bu, kok bisa ya rumus matematikanya gitu? Cenah. Nah, berarti sebenarnya kamu punya bakat peneliti tuh. Ingin merombak konsep boleh diteliti gitu ya. Nah, jadi sekarang tahu ya fenotip sama genotip ya. Oke. Nah, sekarang ada kata-kata ini nih. Ada kata-kata apa? Intermediate. Nah, ini di sini kita temukan intermediate. Apa itu arti intermediate? Nah, ini intermediate itu adalah sifat. Sifat tengah. Iya, sifat tengah, betul. Jadi kalau ada merah sama putih ada warna Merah muda. merah muda. Kalau hitam sama putih jadi warna Abu. abu. Oke. Jadi kalau misalnya biji kacang yang berwarna merah intermediate terhadap putih. Nah, ternyata yang ditanya adalah ini biji merah. Berarti kita harus pakai huruf apa? M besar. Betul, M besarnya harus yang homozigot, ya kan? Karena apa? Karena kalau M besar M kecil warnanya jadi Merah muda. merah muda, pink ya, merah muda. Oke, kemudian ini ada lonjong. Lonjong itu tadi apa? Lonjong itu bentuknya resesif ya? Resesif berarti pakai huruf Kecil. ya, L Kecil. kecil, L kecil. Kemudian apa sih ini? Oh, kulitnya licin. Licinnya itu dominan ya. Kemungkinan. Oh, ini lonjong mah pakai ini ya. B kecil, B kecil. Kalau yang licin dominan berarti L besar, L besar. Ada nggak? Ada. Ada ya. Berarti jawabannya yang D. D. Nah, ini adalah contoh dari soal UTBK. Wih, gampang ya, Bu. Kalau ngerti mah gampang. Semua soal juga gampang kalau ngerti, Nak. Ya. Apalagi kalau sudah pernah dipelajari, kamu sudah tahu jawabannya, itu benar-benar gampang. Ya. Jadi, kalau kalian tanya, Ibu, orang-orang yang bisa keterima di universitas favorit dengan jurusan yang favorit itu siapa? Orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena dia latihan soal terus-menerus. Jelas ya? Jadi saya kalau bilang cerewet, Bu, Ibu kok latihan soal terus? Coba tanyain.
Kalau nggak percaya itu sampai tes CPNS, ada tes pegawai, itu orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang hafal soal dan kunci jawaban. Untuk di Indonesia ya, di Indonesia. Saya katakan di Indonesia. Jelas ya. Jadi kalau di Indonesia kita seleksinya masih pilihan ganda ya. Jadi siapa itu soalnya dari tahun ke tahun juga sama sebenarnya. Kok bisa bilang sama? Iya, karena hafal. Ya, kalau nggak hafal ya nggak bisa bilang sama dan akan bilang susah. Ya, coba saya mau nanya sama Gina. Gina, kemarin waktu PTS, apa yang Gina rasakan mengerjakan PTS biologi? Senang terus kayak mudah-mudah gitu Iya, soalnya si soal-soalnya tuh ada yang udah Gina pelajari dari ya, LKPD gitu. betul. Itu bisa nggak kebayang nggak kalau Gina nanti UTBK kayak gitu? Seneng nggak? Senang banget Ya, dong. iya, seneng banget kan? Ya, kenapa Gina bisa senang mengerjakan biologi waktu PTS? Karena Gina sudah tahu, pernah melihat soal itu. Benar nggak, Gin? Benar Ibu. Benar. Nah, sekarang untuk UTBK itu bisa seperti itu, bisa. Tetapi yang kamu hafalkan bukan cuma tahun kemarin, UTBK tahun kemarin. Yang kalian hafalkan minimal 5 tahun. Jelas? Saya katakan minimal 5 tahun. Nah, sekarang berarti kalian punya harapan ya, kalau mau ke Sosum juga bisa-bisa. Cari soal dan kunci jawaban, hafalkan terus-menerus. Kalahkan anak-anak IPS, oke? Jangan sampai anak IPS denger ya. Nanti ibu juga ngajar IPS. Ya, jelas ya? Oke. Nah, kayaknya untuk yang gamet nggak ada masalah ya. Nah, kalau kayak gini nih, misalnya nomor 13 ini juga soal UTBK nih, favorit banget berkali-kali nih keluar nih. Genotip pipi kakarisasi. Nah, sifat bedanya itu berapa ini? Sifat bedanya berapa? Berapa sifat bedanya? Satu. Apa? Apa? Sifat bedanya yang mana? Mela? Si Asi. Sasi. Oke, ini kan sifat bedanya sasi ya. Oke, kalau sifat bedanya satu berarti dua pangkatkan satu berapa? 2. 2. Kalau dua berarti berapa persen? Berapa? 50. Iya, 50%. Kenapa? Karena satu di antara 2 kali 100%. Gitu loh, ketemunya adalah 50%. Jadi, nggak peduli mau yang ditanyakan apapun, jawabannya pasti 50%. Jelas ya? Kenapa? Kok bisa, Bu? Ya iya kan, karena yang beda cuman sasi, berarti kan antara S besar dengan S kecil, ya kan? Sedangkan yang di depannya kita tinggal contek, karena bukan sifat beda. P sama R, gitu kan? Ini juga pi, K, ri, gitu. Ya kan? Berarti masing-masing ada 50%. Dan apakah soal ini butuh coret-coret? Tidak. Kenapa? Karena kalian sudah hafal. Ya? Oke ya. Nanti kita buktikan ya di ulangan genetika, kalian perlu coret-coret nggak? Oke, saya cobakan ulangan genetika adalah gabungan antara hereditas 1 dengan hereditas 2. Ya, saya cobakan. Jadi kalian hafalkan dulu hereditas 1 sama hereditas 2. Tapi kalau bisa nanti ulangannya setelah kita bahas ya. Setelah paling tidak minimal ketemu dengan Zoom. Ya, 2 kali. Oke, Nah ini kan udah sama ya. Jadi sekarang kalau yang ketemu sama gamet kalian suka ya? Suka. Nah sekarang kita akan ngomongin tentang monohibrid. Monohibrid. Nah misalnya ada seorang ada gen A besar itu adalah kulit normal. Ya, kulit normal. Kemudian yang A kecil itu adalah albino. Tahu albino nggak? Apa Tahu. albino? Yang kulitnya putih. Iya, banget. Karena tidak menghasilkan melanin. iya betul, tidak menghasilkan melanin. Jadi yang kulitnya putih kayak kertas ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa
tidak ada melaninnya. Jadi sebenarnya melanin itu adalah zat warna kulit ya, gelap ya. Sebenarnya kalau orang banyak melaninnya maka akan terhindar dari penyakit kanker kulit. Ya, tapi kita berlomba-lomba ya, apalagi yang cewek, yang cowok juga sekarang ikut-ikutan ya, berusaha untuk memutihkan diri. Iya kan? Betul nggak? Ini yang cowok ada nggak sih? Ada ya? Arafi? Arafi? Arafi, adakah kau? Ya. Aduh, Arafi ini ya. Arafi ada tapi nggak nyahut nih. Ya. Arafi kemarin terima kasih ya, seperti Sarah ya ngasih testimoni. Tapi saya kaget Arafi, kamu menyebutkan sesuatu yang bikin saya bengong. Apa? Boleh nanti lihat di channel saya sudah upload. Arafi sangat bahagia karena dikasih kunci jawaban. Aduh, itu didengar oleh semua guru. Aduh, Bu Eti bocorin kunci jawab. Enggak ya, maksudnya Arafi saya ngerti ya, maksudnya adalah pembahasan gitu. Kenapa saya nekat menjadi guru seperti itu? Karena sekali lagi saya mungkin pernah cerita ke kalian bahwa saya mengidamkan guru yang bisa membahas soal dulu ya, baru ujian gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, albino ya, tidak ada pigmen melanin. Nah, ini ada A besar itu kulit normal. Jadi kalau misalnya ada A besar, itu berarti yang kita sebut dengan apa? Normal homozigot. Homozigot. Ya, normal homozigot. Homreng. Homreng itu sejenis ya. Homreng, lesbreng, basreng. Ya, oke ya. Jadi homreng. A besar, kemudian ada, kalau A besar A kecil berarti apa? Normal apa? Normal? Normal. Heterozigot. Heterozigot, betul. Heterozigot. Ini adalah normal ya, dua-duanya. Sedangkan yang albino itu adalah yang A kecil, dia albino. Oke, ini kuncinya. Nah, misalnya ada perkawinan, kita tulis perkawinan itu parental atau induk atau orang tua, P1. Itu ada perkawinan antara yang normal homozigot ya, normal homozigot dikawinkan dengan yang albino. Nah, jadi ada orang tua di mana yang satunya adalah normal homozigot, kemudian yang satunya adalah albino. Nah, ini karena hurufnya sama semua, A besar dengan A kecil, maka inilah yang kita sebut dengan perkawinan galur murni. Nah, itu. Jelas ya, jadi kalau sifatnya murni ya, karena nggak ada persilangan di sini ya, jadi ini disebut dengan galur murni. Oke, kalau A besar, Mela, gametnya apa ini? Gametnya apa? Ada A sifat besar, A kecil. Iya, betul. Itu langsung F1-nya kan, kalau gametnya dulu. Gamet A besar adalah A besar. Ya kan? A Ya, besar. ya betul. Kemudian kalau gametnya A kecil adalah A kecil. Oke. A kecil. Ya, betul. Nah, sekarang yang F1, filial pertama atau turunan yang pertama, anak yang pertama, itu adalah apa tadi yang disebutkan sama Mela? Hasilnya adalah A besar, A kecil. Besar, A kecil. Betul. A besar, A kecil ini apa? Fenotipnya apa? Albino atau normal? Normal. Ya, normal. 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 Heterozigot. Ya, normal heterozigot. Oke, boleh ditambahin ya, normal heterozigot. Nah, sekarang P2 itu turunan yang kedua, orang tua yang kedua, parental yang kedua ini adalah F1 dikawinkan dengan F1. Jadi F1-nya adalah A besar A kecil dikawinkan dengan A besar A kecil. Perhatikan. A besar A kecil, berapa sifat beda di sini? Berapa? Berapa sifat beda A besar A kecil? 1. Oke. Nah, ini juga 1. Berarti perkawinan 1 sifat beda namanya apa? Monohibrid. Ya, monohibrid. Jelas ya? Nah, jadi yang kawinnya kayak gini, heterozigot kawin sama heterozigot, satu sifat beda, baru disebut dengan monohibrid. Kalau yang atas ini bukan monohibrid, ini mah galur murni gitu.
Jelas ya? Oke, sekarang kita teruskan. Gamet. Gametnya adalah A besar A kecil, gametnya berarti A besar dan A A kecil. kecil. Betul, ini juga gametnya A besar A besar A dan A kecil. Oke, nah sekarang kita turunan yang kedua, cucunya maksudnya ya. Turunan yang kedua, berarti kita A bisa besar, lihat, A besar, betul, A besar, terus A besar, A besar kecil, A kecil, terus besar A A besar, kecil, terus kecil, A kecil A kecil. kecil. nah, iya gitu ya. Jadi kita tulis di sini. Nah, setelah gitu A besar, A besar, A besar A kecil, A besar A kecil sama A kecil A kecil. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa tulis perbandingan genotip. Genotip tadi apa? Yang hurufnya. Ya, hurufnya. Berarti perbandingan genotipnya itu A besar berbanding A besar A kecil berbanding A kecil. Berapa? 1, 2, 1 banding 2 banding 1. 1. Nah, itu genotip. Sekarang kalau kita cari perbandingan fenotip, berarti sifatnya. Sifatnya apa aja? Normal Normal, berbanding banding, albino. albino. Oke, berarti yang normal berapa? 3. Oke, albinonya berapa? 1. Nah, 1. iya betul. Nah, ini yang dihafalkan, ini mah wajib hafal. Kalau ada soal pilihan ganda, nggak perlu ngitung. Udah aja ngapalin orang pilihan ganda gitu. Ya, itu wajib hafal. Gitu ya. Nah, kalau semisal nih ditanya berapa persen keturunannya yang albino? Berapa persen? Albino? 25%. Pintar, 25%. Berarti dari 1 diantara 4 kali 100 100%. Ya, gampang kan? Emang matematikanya gampang. Nggak kayak yang Bu Zahra ya. Pusing. Ya juga ikutan pusing. Kalau ditanya nih, berapa anak laki-laki yang albino? Nah, ada tulisan laki-laki. Kemungkinan laki-laki sama perempuan berapa sih perbandingannya? 50%. Betul, 50% atau 1 banding 2. Ditulis dulu. Laki-lakinya berarti 1 di antara 2 atau 50%. Dikalikan tadi albinonya berapa? 25. Iya, 25%. Berarti berapa? 12,5. Iya, gampang lah matematikanya. Masih gampang. Kalau ditanya berapa perempuan yang normal? Berapa? Perempuan yang normal? 1/2 dikali Iya, 25%. betul. Berapa? Banyak. Perempuan normal? Iya, betul. Tadi Sarah, 1 di antara 2 dikalikan 3 ya? 3 di antara 4 kali 100%. Tah, berapa tah? Tuh, berapa? 100 bagi 37,5. pinter ya, jadi 100 dibagi 8, 12,5 kali 3 gitu ya, 37,5%. Gampang kan? Gampang ya. Nah, nanti ada perkawinan yang memang terpautnya kromosom seks yang X gitu. Ada lagi itu yang nanti hereditas manusia di bab selanjutnya. Mudah-mudahan udah PTM ya. Kalau itu rada rumet deh. Ada ruwet gitu ya. Lihat video ibu sih bisa sih, cuman rada ruwet gitu ya. Oke, takut salah ini persepsi. Nah, sudah ya. Nah, kalau ini berarti kita bisa lihat. Nah, misalnya mana yang sering keluar ya. Nah, ini nih nomor 6 nih. Nomor 6 nih soal favorit. Nomor 6 nih soal favorit nih. Oke, nah ya
Eh, coba dibaca oleh yang nggak ada di sini. Amalia, ada Amalia? Amalia? Ada, Bu. Oke, siap. Amalia, punten, dibaca nomor 6. Pada kacang, bunga ungu dominan terhadap bunga putih. Persilangan antara galur murni berbunga ungu dan bergalur murni berbunga putih menghasilkan keturunan F1 berjumlah 40 tanaman. Satu tanaman F1 dibiarkan menyerbuk sendiri dan menghasilkan tanaman F2. Dari 40 tanaman F2, tanaman yang berwarna ungu sebanyak Ya, kalau genetika bacanya nggak pakai coret-coret, udah habis baca soal tering cenah gitu. Ya, jadi nanti caranya baca soal sambil dicoret-coret gitu ya. Oke. Nah, pada kacang bunga ungu dominan, berarti ada warna ungu, ditulisin aja ya di sini ya. Nah, berarti U besar itu adalah ungu gitu, boleh. Kalian tulis aja dulu gitunya ya. Oh, U kecil ini adalah putih, boleh. Itu satu yang kita ketahui ya. Kemudian pada persilangan antara galur murni ungu dan galur murni putih, berarti P1 itu galur murni ungu, berarti U besar dikawinkan dengan U kecil. Hasilnya apa tadi nih? Langsung F1-nya apa? U besar. U besar. U besar, U kecil. Warnanya apa? Ungu. Kalau di soal ini jumlahnya berapa? Ditulis 40 tanaman. Betul ya? Oke. Terus ini ada kata-kata nih, satu tanaman F1 ya. Nih, satu tanaman F1 ya, dibiarkan menyerbuk sendiri. Nah, ini artinya F1 dikawinkan dengan F1 gitu. Jadi P2 ini adalah F1-nya apa? U besar U kecil dikawinkan dengan U besar U kecil. Ya. Nah, ini adalah persilangan apa? Monohibrid. Monohibrid. Kalau monohibrid langsung hafal ya F2-nya. Apa? Perbandingannya langsung genotipnya. 3 U besar, terus berbanding. Kok 3 sih? Berapa? 1 U besar, terus banding 2 U besar U kecil. U besar U kecil banding 1 U kecil. Atau misalnya kalian, Bu, ini kan warna yang ditanya, boleh deh langsung. Berarti kalau fenotip apa? 3 ungu banding 1 putih. Oke, 1 putih. Nah, ini F2 itu di soal jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa ini? Berapa? 80. Iya, 80 ya kan? Oh, ini jumlahnya adalah 80. Mana sih? 80 ya kan? Nah, maka ditanyakan, apa ditanyakan? Nggak kelihatan. Tanaman yang berwarna ungu ya kan? Ya, di sini. Tanaman yang berwarna ungu berarti ungunya berapa? 3 di antara 4 kali totalnya berapa? 80. Jadi berapa? 60. Iya, 60. Ya, pertanyaannya tadi angka 40 dipakai nggak? Enggak. Nah, itu sebuah jebakan. Nah, itulah soal UTBK. Ya. Kalau terlalu pinter bingung, ini 40 buat apa ya gitu. Atau misalnya kalau ibu dulu ya waktu sekolah tuh punya hobi rada unik ya. Kalau fisika, matematika tuh kalau ada angka dijumlahin gitu. Nggak ada jawabannya. Terus dikalikan, nggak ada. Terus dijumlahin, dikalikan, ditambah, dikurangin. Ada, yes, bener. Ternyata salah ya. Ada yang seperti itu? Ada. Oke, jujur, asik. Ada temannya. Ya, nah termasuk biologi juga. Kalau ada yang genetika jangan main asal ada angkanya dikurangin gitunya. Nggak ada ilmunya lah. 80 kurangi 40 kali jumlahnya 40. Yes, ada tuh B. Salah gitunya. Gitu. Jelas ya? Oke, sip.
monohibrid lagi. Mana ya yang keriting-keritingnya? Oh, ini aja nih. Nih, yang intermediate. Nih. Ya, ini yang intermediate. Mirabilis jalapa. Intermediate tadi ada sifat tengah kan? Oke, kira-kira yang bedanya intermediate dengan monohibrid apa? Pada F2-nya. Ya kan? Kalau F2 kan dihasilkan berarti satu mama. Bisa kebayang nggak? Bisa? Saya tulis gini bisa? Terus 2 mami, bener nggak? 3 apa? 1 mimi ya? Oke, ngerti ya? Nah, fenotipnya juga sama, ternyata sama genotip ya. Fenotipnya itu berarti apa? 1 merah berbanding 2 pink banding 1 putih. Kalau yang monohibrid biasa kan 3:1 tadi, 3 merah 1 putih gitu loh ya. Oke, tapi bukan ini jawaban nomor 3 ya kan. Ini kan saya cuma mau mengingatkan apa ini ya. Benar, gimana nih? Ngapusnya gimana? Nah ya, oke. Ini mah di itu ya, di teks. Nah, oke. Nah, berarti kita hapus. Nah, kita lihat nomor 3. Nomor 3 ini pada peristiwa intermediate ya. Biar ngomong siapa ya? Adinda, ada Adinda? 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 Ada Ibu. Oke, sip. Adinda, nomor 3 baca deh. Pada peristiwa intermediate atau kodominan, tanaman Mirabilis jalapa berbunga warna merah disilangkan dengan tanaman berbunga merah muda. Persilangan tersebut akan menghasilkan keturunan dengan rasio berapa ya? Ya, oke. Jadi warna merah. Kira-kira kalau merah apa? Mami atau mama? Mama ya, mama. Oke, dikawinkan dengan yang merah muda berarti mami ya. Ya, jadi mama dikawinkan sama mami. Nggak bisa ya, harusnya sama papi ya. Ya, oke, jadi gametnya apa? Ini mama gametnya apa? Ma aja kan? Kalau mami gametnya apa? Mami gitu. Nah, berarti F1-nya apa? Ketemulah. F1-nya mama dan betul? Mami. Ya, betul. F1-nya mama dan mami. Mama dan mami. Mamanya apa warnanya? Mama tuh apa? Merah. Oke, kalau mami Merah muda. Oke, berarti masing-masing berapa persen? 50. Iya, karena ini adalah 1:1. Kalau 1:1 itu artinya apa? Ya, masing-masing ada 50% ya, dengan 50%. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, sip ya. Gampang ya? Oke, gampang. Sekarang kita ke ini deh. Nah ini, mana sih yang 1:1 mana ya? Nah ini nih, ada uniknya nih, warna bulu hitam pada kucing, biar baca deh, siapa ya? Cowok, Ahmad Maulana. Ahmad Arafi, ya nggak muncul nih. Yaudah deh, Dede, oh iya, Dek baca deh nomor 14. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H yang dominan terhadap gen bulu putih H kecil. Perkawinan dua ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip hitam berbanding putih 1:1.
Genotip kedua induk masing-masing adalah Ya, jadi kalau ada soal kayak gini ngafalin aja dah ya, Dek ya. 1:1 ini adalah ciri dari apa? Tes cross ya. Tes cross. Ya, tes cross ya. Tes cross itu artinya apa? Tes cross? Persilangan antara Bilangan heterogen. pinter heterozigot dengan homozigot Homozigot. resesif. Artinya apa? Homozigot resesif. Berarti hurufnya kecil semua. Jelas. Kalau heterozigot berarti kalau di pilihan ganda ini A, B, C, D, E yang heterozigot kawin sama huruf kecil semua. Yang mana? Yang mana? Yang heterozigot mana nih? Ini ada heterozigot, ini bukan. Oh ya, betul. Tidak. Ini heterozigot juga, tapi kan kawinin sama heterozigot. Ya, kalau yang C ini adalah monohibrid. Ya kan? Nah, kalau yang D betul ini ya. Ini ada Hybrid. iya. Monohibrid ini adalah tes cross, jadi yang D. Nah, jadi nanti kalau ada soal, kemudian hasilnya 1:1, udah nggak usah mikir panjang, itu pasti tes cross. Dan pasti hasilnya 50% dengan 50%, ya kan? Oke, kita buktikan ya. Oke, P1 H heterozigot dikawinkan dengan yang homozigot. Oke, berarti gametnya apa ini? Gametnya H besar, H kecil dengan ini H kecil. Berarti nanti F1-nya apa? F1-nya H besar, H kecil dengan H kecil, H kecil. Ya kan? Perbandingannya adalah 1:1. Ya, ini sama dengan perbandingannya 1:1. Berarti sama dengan berapa persen? 50% 50%. berbanding. Oke, berbanding 50%. Nah, nggak enaknya kalau ngezoom kayak gini nih kalau genetika ya, kalau lagi males moodnya males ini ya, audionya dibuka jadi kayak ngomong sendiri ibu ya. Apalagi nanti kalau nerangin di hibrid, aduh capek etanya. Di hibrid mah di kelas juga banyak yang nggak mau ngikutin gitu ya, bikin kotak-kotak tuh ya. Ayo ini kawinin sama ini, diem aja kalian teh ya. Ibu yang capek udah menulis, ngomong sendiri, ngerjakan sendiri, udah. Tapi rada mending kalau di kelas jadi kelihatan gitu ya. Kalau di Zoom mah udah nggak lihat, ngomong sendiri. Ya, oke. Nah, sekarang coba ya, kalau semisalnya Ibu tulis di sini ya. Kalau ada soal ya, yang perbandingannya itu soalnya perbandingannya ada perbandingan ya, rasio ya atau perbandingan itu 1:1 atau masing-masing 25%. Sama kan 1:1. Ini sama, ini juga tes cross. Tes cross ya kan? Cuman dia berapa? Jumlahnya total berapa? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berapa itu? Berapa? 4 kan? Ya, berarti ini 4. Kalau 4 itu berarti berapa sifat beda? Kalau yang menghasilkan gametnya 4, sifat bedanya ada berapa? Berarti 2. ya, 2 sifat beda, betul. Karena 2 pangkat 2 ya kan, 2 sifat beda. Nah, berarti ini tes cross di mana sifat bedanya ada 2. Kalau tadi yang 1:1, sifat bedanya cuma ada 1. Nah, kira-kira persilangannya kayak apa 1. nih? Iya, 1. Kalau yang ini persilangannya kayak apa nih? 2 sifat beda. Misalnya kita bikin yang A besar aja. A besar, A kecil, B besar, B kecil, ya kan? Berapa sifat beda ini? B kecil. Ya kan? 2 kan? Nah, ini dikawinkan dengan yang homozigot resesif. Berarti apa? A kecil, B kecil, B kecil. B kecil. Iya.
Jelas ya. Jadi kalau ada kalau ada soal perbandingannya 1:1 udah pokoknya nggak usah mikir jauh-jauh, itu pasti test cross. Tergantung 1:1-nya berarti 2 berarti 1 sifat beda. Kalau 1:1-nya ada 4 berarti 2 sifat beda. Kalau ada soal perbandingannya 1:1 capek tak? 1:1 banding 1 tuh 2 3 4 5 6 kurang 1. Nah, jadi berapa ini? Jumlahin aja berapa ini? Berapa jumlahnya? 8 ya? 8 kan? 8 ya? Oke, kalau 8 berarti berapa sifat beda? Sifat beda ada berapa? 8? Ya, 3 sifat beda. Oke. Kalau 3 sifat beda, maka tinggal ya 3 sifat beda. Misalnya ini, gitu kan. Ai, babi, caci, berarti dikawinkan sama yang kecil semua, ii, bibi, cici. Nah, seperti ini. Terus ya. Gitu. Ngerti ya? Itu test cross ya. Oke, ada pertanyaan? Yang lainnya ngerti ya? Sama kan ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti saya nanya loh. Ayo, ada pertanyaan? Coba biar ini rada fresh. Coba kalian itu tuh kan ada kata depan ya, misalnya Sarah. Sarah itu S-A-R-A. Coba kalian bikin singkatan. Contoh ya, Weti, W-E-T-Y. Wanita elok, tercantik. Terus yang dikangenin. Coba, siapa yang bisa? Ayo. Kalau Jilan berarti J-I-L-A-N. Tak banyak tuh. Keisha, wah Keisha lebih banyak tuh. K-E-I-S-H-A. Oke, siapa yang udah siap? Dede. Dede apa, Dek? Bisa? Bisa bikin kayak gitu nggak? Halo? Bisa? Ya, Bu. Oke. Di absen ya sama Ibu udah bikin. Sok, pertama Adi. Adi apa? Apa ya, Bu? Anak Adi. Ayo Di. Anak didikan ibu. Oh iya. Itu siapa yang jawab? Gina. Ayo Adi apa ya? Anak didikan ibu. Bener. Bener banget. Ya udah, kalau gitu PR-nya dari saya itu ya, singkatan nama depan. Hari Kamis depan absennya pakai singkatan nama depan. Oke, siap? Siap ya? Ya, oke. Buat Kamis depan ya. Oke, buat Kamis depan. Kalau sekarang nanti nggak dapat ide ya. Ya. Oke, nanti Ibu juga mau bikin singkatan yang rada bagus lah ya. Tadi nggak bagus tuh ya, Weti itu ya. Oke. Oke, kalau gitu saya stop share, kita foto deh. Nah, silakan dibuka ya. Ini. Halo, dibuka dong. Amalia, baru kelihatan lampunya. Ya. Adinda, buka dong. Dera belum dibuka, sama Mela udah cantik ya fotonya. Oh, Reza sama Firzi. Tapi yang di foto nggak kelihatan. Segitunya berjauhan, deketan atau nggak kelihatan di foto. Nah, itu Firzi kesini dikit. Nah, gitu. Ya. Arafi nggak nongol. Arafi kemana nih? Ahmad, bisa? Aduh, sisir gue di mana Hah? lagi? Monyong sisir gue Halo, mana? sisir. Oh iya. Oke, ini keburu sinyal ibu rada lep ya. Dera kameranya nggak bisa Oke, nggak apa-apa. Dera tadi udah pakai foto kayaknya. Oke, Dera fotonya udah cantik, tenang aja Dera. Sudah ada fotonya. Oke, Kania kemana orangnya ya? Kania cuman rumah.
Ini Nah, Ibu. Arafi, hai. Keren, keren, keren. Arafi, kamu kayaknya ada bakat ini ya, apa sih public speaking? Ah, ibu tahu dari mana, Bu? Loh, tau dari mana gimana yang rekam siapa tuh si tuh? Arafi, kemarin kamu pengen masuk jurusan apa ya? Ah, Pengen masuk jurusan apa? Kamu kayaknya bagus ditampil di depan tuh. Lela, oke. Aduh, ini sinyalnya nih kayaknya. Halo? Oh. Bentar ya, sinyalnya di ibu ya, lup-lup. Ibu belum di-unmute. Gak ada suara, Bu. Oh, nggak ada suara. Oke, thank you. Ya, sorry ya. Ini sinyal ibu, aduh, agak error nih. Oke, Raffi ya. Oh, ini error lagi nih kayaknya. Udah ya, oke. Cepetan deh sebelum kita error, kita foto ya. Ya, oke, sip. Kita foto ya. Saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, bentar. Aduh, belum dicari nih. Sambil nunggu ya, masih lama nih loading untuk WA-nya. Nanti ya, bentar. Kelas kamu tuh apa nama IPA 6? Oke, sekali lagi. Ya, sekali lagi ya. Oke, beda gaya boleh. 1, 2, 3. Ya, oke, bentar. Oke, seperti biasa, kalian sebutkan di unmute ya. Di unmute ya. Ya. Dibuka itu speakernya ya. Kalian sebutkan jurusan dan universitas yang kalian inginkan untuk mengingatkan supaya kalian tetap semangat ya. Ini sinyalnya, aduh. Ya, oke. Sebutkan ya. Kita hitung dari sinyalnya, ya, Bu. sinyal ya. Sinyalnya Ibu nih. Aduh. Oke. Aduh, sinyal saya juga, Bu, sama. Sama ya. Ini mah berarti sama-sama dong. Enggak, dari tadi saya ngelihat kalian kayak robot gitu, kayak patung gitu. Aduh, maaf ya. Yaudah, sebutin ya sebelum ini ya. Oke. Sebutin. Kita akhiri dulu. Kita akhiri Zoom sekarang dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan dibuka speakernya. Belum dibuka semua ini karena tadi barusan error ya. Saya dibuka yuk. Amalia belum. Oke. Sebutkan jurusan dan universitas yang kalian mau dan kalian cita-citakan. Mudah-mudahan diijabah di pagi yang ceria-ceria ini menjelang siang. Oke. Kita sebutin ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, aduh sinyalnya Ibu. Oke, amin ya robbal alamin. Oke ya. Ya, mohon maaf ini karena sinyalnya seperti ini. Duh, kayaknya nih harus ganti ini channel. Ntar. Ya. Halo. Iya. Ibu terlempar lagi. Oke deh. Nanti keluar masuk jadi nggak enak ini. Oke, kita akhiri perjumpaan Zoom kali ini. Kita akhiri minggu depan insya Allah hari Kamis ya. Hari Kamis nanti jamnya saya kasih kabar lagi ya. Takutnya mengganggu Bu Zahra kalau saya pakai terus gitu ya. Nanti saya kasih kabar lagi. Mohon maaf saya kasih kabarnya malam-malam karena kemarin nunggu konfirmasi dari guru yang bersangkutan gitu ya. Oke. Saya minta maaf ya. Terima kasih Adinda, Reza Firzi, Amalia, Kesha, Siti Nurjana, Sarah, Jilan, Muhammad Dede, Adi Muhammad,
Hania Naswa Arafi, Gina, Muhammad Fikri, Dera, Ahmad, Mela, ya. Oke, yang lainnya juga mungkin tadi ada yang keluar masuk ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Jangan lupa kerjakan LKPD, catatan dan praktikum. Nanti kalau praktikumnya monohibrid sama dihibrid, terutama yang dihibrid agak bingung, silakan di Japri ya. Oke, praktikumnya ya, kalau bisa praktikumnya 10 orang boleh deh ya. Karena itu banyak kan, bikin kertasnya banyak soalnya. Nanti capek kalau cuman bertiga atau berempat ya. 10 orang kayak kemarin boleh, 10 orang boleh. Mau, pokoknya sekelas nggak boleh ya, sekelas nggak boleh. Ya, paling nggak sekelas itu ada 3 kelompok lah. Mau 11 atau 12 juga boleh, masih boleh ya. Oke, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you. Ya, thank you ya. Ya, yang balik kasih. Yang absen ya, nanti WA ibu ya. Siapa? Mela ya, thank you.